Kemudian kita menuntut agar pemerintah daerah ini memberikan lagi insentif dari Januari sampai dengan Desember 2025 yang sudah dihapus oleh mereka dan dialihkan terutama kepada yang sekolah itu ke dana BOS. Nah sementara yang kalau dana BOS sekolah itu di atas 1 miliar. Kalau misalnya dana BOS itu siswanya cuma 70 orang atau 60 orang, orang mau makan apa? Di sekolah itu kadang-kadang lebih dari 20 orang yang honorer. Kemudian yang terzolimi adalah kawan-kawan kita yang dinas instansi sudah dirumahkan oleh mereka. Tidak ada solusi lain yang mereka cari. Ini kembalikan mereka. Apa miskin pemerintah daerah ini kalau mereka itu dipekerjakan dengan honor 1 juta itu? Saya pikirkan enggak bakalan bikin kurus pejabat itu, Bu. Kalau seandainya mereka ini diberikan insentif cuma 1 juta, 1 juta untuk menghidupi keluarga mereka. Keterangannya, Pak. Iya, tidak bisa memberi keterangan apa-apa. Para honorer di lingkup pemerintah Provinsi Pemprov Bengkulu di beberapa organisasi pemerintah daerah OPD mengaku dirumahkan terhitung pertanggal 31 Desember tahun 2024 seiring dengan dikeluarkannya surat edaran Se-800/4216 BKD 2024 tentang evaluasi kinerja tenaga non-ASN dari Sekretariat Daerah Setda Provinsi Bengkulu. Hal itu terungkap dalam unjuk rasa non-ASN pemerintah Provinsi Bengkulu di depan kantor Gubernur Bengkulu, Rabu 15/1, yang menyatakan bahwa beberapa OPD mengambil kebijakan merumahkan honorer mereka, sesuai keputusan Kepala atau Sekretaris OPD. Ketua Himpunan HIRRO, Himpunan R2R3 Provinsi Bengkulu, Evelyn Suryadi menyayangkan sikap itu karena dengan merumahkan para tenaga honorer tersebut sangat menyulitkan mereka di tengah tanggung jawab menghidupi keluarga. Apa miskin pemerintah daerah ini kalau mempekerjakan honorer dengan kehormatan 1 juta rupiah itu, nggak bakal bikin kurus pejabat itu. 1 juta rupiah untuk menghidupi keluarga, terlalu kejam pemerintah ini merumahkan mereka. Kembalikan lagi mereka, kenapa harus diberhentikan, ungkapnya penuh harap mewakili teman-teman seperjuangannya. Kebijakan merumahkan tenaga honorer dialami para non-ASN yang sebelumnya mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahap I tahun 2024 yang tidak lulus yang disebut R2 dan R3, namun kepegawaian mereka masuk dalam database Badan Kepegawaian Daerah BKN. Demikian pula dengan honorer di beberapa OPD lainnya di pemerintah Provinsi Bengkulu. Evelyn berharap pemerintah tetap mempekerjakan mereka sehingga tetap memiliki penghasilan. Kebijakan honorer yang dirumahkan juga dialami Indra Setiapan, non-ASN di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu yang mengatakan terdapat 25 honorer di OPD tersebut yang dirumahkan per tanggal 31 Desember tahun 2024 dengan pernyataan resmi dari Kepala Dinas. Terdapat honorer tenaga teknis di beberapa OPD di Provinsi Bengkulu memang mendapatkan surat atau perintah dari Kepala Dinas masing-masing atau Sekretaris. Menyanggapi adanya laporan OPD yang merumahkan non-ASN, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi menegaskan sesuai surat edaran, Gubernur Bengkulu tidak mengandung bakteri hal tersebut. Terkait dirumahkan dan tidak dirumahkan, saya jelaskan kembali tidak ada perintah atau surat edaran yang notifikasi untuk merumahkan energi honorer, tetapi kalaupun ini terjadi kita tidak mengetahui, artinya mungkin ada di beberapa OPD. Secara resmi tidak ada yang melapor tentang hal ini, kata Gunawan Suryadi yang juga tidak memberikan kepastian tindak lanjut terhadap honorer yang saat ini dirumahkan. Dijelaskannya ada 3 poin yang diarahkan untuk dilakukan masing-masing pimpinan OPD yakni menunda sementara waktu perpanjangan masa tugas tenaga non-ASN sebelum dilakukan evaluasi kinerja, menyampaikan hasil evaluasi ke Gubernur Bengkulu cek Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun 2025. Sebagai bahan pimpinan dalam mengambil kebijakan, dan terakhir pimpinan OPD juga tidak diperbolehkan menerima tenaga non-ASN.